102,2 Radio Suara Sampang FM. Selamat pagi pendengar semuanya ya, dimanapun kalian berada. Pendengar, kali ini kita memasuki program Lentera Hati ya. Dan pendengar, di edisi hari Kamis 1 Desember 2022. Mengawali bulan Desember kali ini, kita hari ini sudah kedatangan narasumber dan juga moderator untuk Lentera Hati kali ini ya. Ada narasumber kita Bapak Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Basit. Dan juga moderator kita pada hari ini Bapak Ustadz Muhammad Syukur SPDI ya. Dan mendengar, untuk kalian semuanya yang nanti ingin bertanya bisa melalui WhatsApp di 0823 33906809. Lentera Hati pendengar kerjasama Radio Suara Sampang FM dengan MUI Kabupaten Sampang yang hadir setiap hari Kamis ya untuk menemani pagi hari kalian mendengar. Dan untuk tema hari ini adalah hikmah ibadah dalam kehidupan masyarakat. Oke, kepada moderator Pak Syukur sudah siap ya? Siap. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa Suara Sampang yang berbahagia, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada saat ini di penghujung tahun 2002 ini, tepatnya tanggal 2 Desember, alhamdulillah 1 Desember, maaf ya, awal ya, terakhir dari tahun 2022 ini 1 Desember, alhamdulillah kami oleh Allah diberi kesehatan, panjang umur. Mudah-mudahan pemirsa sekalian demikian juga adanya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Pemirsa Suara Sampang yang berbahagia, sebagaimana biasa tadi telah disampaikan bahwa acara Lentera Hati setiap Kamis pada pagi hari ini dengan mengambil tema hikmah beribadah dalam kehidupan masyarakat. Oleh karenanya ini telah hadir di samping kita pengurus MUI Kabupaten Sampang, Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Basit. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi pemirsa yang ingin menyampaikan pertanyaan, silakan nanti melalui WhatsApp yang telah kami sebutkan tadi. Marilah kita ikuti bersama tema berikut ini kepada Al-Mukarram. Disilakan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa batawu ilaihil wasilatah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Subhanallahul azim. Para mitra dengar Radio Suara Sampang rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian. Nikmat berupa umur dan kesempatan, nikmat berupa kesehatan, rezeki dan sebagainya. Sehingga saat ini kita dapat bertemu dalam acara Lentera Hati yang kebetulan saya mendapatkan kesempatan untuk berkomunikasi dengan para pendengar Radio Suara Sampang sekalian.
Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli alaihi yang telah memberikan bimbingan dan pendapat kepada kita sekalian untuk kita selalu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para mitra dengar radio Suara Sampang rahimahullah. Mengawali Lentera Hati hari ini, saya ingin berpesan, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sungguh-sungguh bertakwa kepadanya. Ketakwaan kita wujudkan dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam hubungan kita dengan kehidupan manusia sesama manusia. Dua komunikasi inilah yang hendaknya selalu kita wujudkan dalam kehidupan kita, selalu kita pelihara. Karena dengan memelihara dua komunikasi ini, itu akan mengangkat harkat kehidupan kita, sehingga kita akan menjadi makhluk Allah yang mulia di sisi Allah dan tentunya juga di kalangan masyarakat. Inilah yang juga difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat suci Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Duribat alaihim adillatu ayyana fiqhu illa bihabbin minallah wa habbin minan nas. Firman Allah yang artinya akan ditimpakan kepada mereka itu kehinaan dimanapun mereka itu berada, kecuali mereka-mereka yang memelihara hubungan dengan Allah, memelihara perjanjian dengan Allah, serta memelihara hubungan serta perjanjian dengan sesama manusia. Kehinaan itulah yang akan ditimpakan kepada orang-orang yang tidak enggan memelihara hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan sesama manusia. Para mitra dengar radio Suara Sampang rahimahullah. Allah telah memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita sekalian dalam menjalani kehidupan ini. Bagaimana kita agar kita bisa hidup dalam kebahagiaan baik di dunia dan terutama kelak di hari kemudian, dan sesuai dengan apa yang kita harapkan dalam doa kita selalu mohon kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita selalu mohon mudah-mudahan kita diberikan kebaikan, kebahagiaan ketika kita hidup di dunia dan ketika kita hidup di akhirat kelak. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari siksa api neraka. Amin. Allahumma amin. Dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian, ada perintah yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan, dan juga ada larangan-larangan yang harus kita jauhi, yang harus kita tinggalkan. Maka disinilah kita diharapkan bisa berupaya untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, untuk kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat yang telah saya bacakan tadi, firman Allah yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan carilah jalan, carilah wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan bersungguh-sungguhlah kamu sekalian dalam mencari keridhaan Allah SWT, agar kamu sekalian mendapatkan keberuntungan. Para mitra dengar radio Suara Sampang rahimahullah.
Di antara perintah-perintah Allah yang harus kita lakukan, yang harus dilaksanakan oleh orang-orang yang beriman adalah sebagaimana disebutkan dalam rukun Islam yang 5. Ada perintah-perintah yang harus kita lakukan setelah kita menyatakan keberimanan kita kepada Allah dengan mengucapkan 2 kalimat syahadah. Maka kita diperintah untuk kita mengerjakan sholat di waktu. Kita diperintah untuk kita berpuasa di bulan suci Ramadan, mengeluarkan zakat, serta melaksanakan ibadah haji bagi mereka yang mampu melaksanakannya. Itulah perintah-perintah yang harus kita lakukan. Namun di samping itu, bagi mereka-mereka yang ingin lebih dekat kepada Allah, yang ingin taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, ada kesempatan yang diberikan oleh Allah melalui ibadah sunat yang kita dianjurkan untuk melaksanakannya. Kita akan mendapatkan pahala kalau kita melaksanakan, akan lebih dekat kepada Allah. Tidak dilaksanakan juga tidak apa-apa, karena hanyalah Sunnah, anjuran. Ya. Tapi dengan ibadah-ibadah ini akan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Ada sholat sunat, ada puasa sunat, ada zikir, serta ibadah-ibadah lainnya. Dan upaya mendekatkan diri kepada Allah inilah yang disambut oleh Allah, diapresiasi oleh Allah. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, "Ma taqarraba ilayya 'abdi bi misli ma aftaratuhu 'alaihi." Kedekatan seorang hamba, kata Allah, kedekatan seorang hamba kepadaku sebanding dengan pelaksanaan kewajiban yang telah aku berikan kepadanya. Wala yazulu 'abdi yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibbahu. Hambaku selalu mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan amalan-amalan sunat, ibadah-ibadah sunat, sehingga aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu samahu alladhi yasma'u bihi. Kalau aku sudah mencintainya, maka aku akan menjadi pendengaran baginya, yang dengannya dia itu mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Dan aku akan menjadi penglihatan baginya, yang dengannya dia itu melihat. Wa yadahu allati yubtishu biha. Aku akan menjadi tangan baginya, yang dengannya dia itu memegang. Wa rijlahu allati yamshi biha. Dan aku akan menjadi kaki baginya, yang dengannya dia itu melangkah, berjalan. Wala in salani la ataituhu. Wala in ista'adani la'idannahu. Kalau dia mohon kepadaku, aku akan memberinya, aku akan memberikannya. Dan kalau dia minta perlindungan kepadaku, aku akan melindunginya. Itulah sambutan apresiasi Allah terhadap hamba-hambanya yang ingin selalu atau ingin mendekatkan diri kepadanya dengan memperbanyak amalan-amalan di samping yang wajib, juga ditambah dengan amalan-amalan yang disunahkan. Tentunya merupakan suatu kehidupan yang indah dalam kehidupan kita apabila apa yang ada pada diri kita ini selalu berada dalam kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengaran kita, penglihatan kita, tangan, kaki,
Kalau semuanya itu selalu berada dalam kendali Allah, artinya selalu digunakan sesuai dengan petunjuk-petunjuk Allah, maka tentunya apa yang kita lakukan itu akan selalu berada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Pak Kiai, gini Pak Kiai, tadi sudah disebutkan, iya, tadi sudah disebutkan bentuk ibadah itu antaranya rukun Islam, salat wajib dan salat sunnah. Dalam kita bermasyarakat Pak Kiai, kira-kira yang termasuk golongan ibadah juga ini, kira-kira apa contohnya Pak Kiai dalam kehidupan bermasyarakat ibadah ini kita ini? Dalam kehidupan bermasyarakat itu banyak ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan. Setiap amalan-amalan yang baik, asalkan itu dilakukan dengan niat kita mengharapkan ridho Allah, dengan niat karena Allah. Karena Allah, ya. Iya. Maka itu akan termasuk ibadah. Iya. Kita umpamanya bersedekah, memberi kepada fakir miskin. Kenapa kita memberi? Nah, kalau niatnya itu karena Allah, maka itu akan dinilai Allah sebagai ibadah. Bagian ibadah, ya. Kita bersilaturahim umpamanya, berkunjung ke rumah seorang teman, kenalan dan sebagainya. Kalau itu kita lakukan untuk mempererat silaturahim karena Allah, maka itu akan termasuk ibadah. Nilai ibadah. Artinya, iya, Pak. Ya. Allah akan memberikan balasan pahala bagi mereka yang melakukan amalan-amalan tersebut, yang dilakukan karena Allah. Karena Allah, ya. Jadi kuncinya hendaknya yang kita lakukan itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak dilarang oleh Allah. Dan perbuatan itu hendaknya dilakukan semata-mata karena Allah, bukan karena yang lain, bukan karena ingin dipuji, ria bukan dan karena ada maksud lain dan sebagainya. Kalau niatnya bukan karena Allah, ya tentunya Allah tidak akan menilai itu sebagai ibadah. Ya. Sebagai ibadah. Jadi hubungan kita dengan masyarakat itu akan memperbanyak ibadah kita, mendekatkan kita kepada Allah SWT. Asalkan semuanya itu kita niatkan, katakan Allah, innamal a'malu binniyat. Iya. Ya, bahwa segala amal itu tergantung pada niatnya. Iya. Gitu. Jadi hendaknya amal-amal baik yang kita lakukan itu kita niatkan semata-mata karena Allah, mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga itu lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Baiklah, kita lanjutkan. Para mitra dengar Radio Suara Sampang rahimakumullah, melalui ibadah yang kita lakukan inilah Allah membimbing kita, Allah mendidik kita untuk kita menjadi seorang yang mulia di sisi Allah, untuk kita menjadi seorang yang berakhlak mulia. Karena inilah barometer ya kesempurnaan keimanan kita, yaitu akhlak yang mulia. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah, akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqa. Iya. Paling sempurnanya iman seorang mukmin itu adalah yang paling baik akhlaknya. Iya. Budi pekertinya. Iya. Rasulullah juga diutuskan untuk memperbaiki akhlak, biutamima makarimah akhlak, akhlak yang mulia dalam hubungan kita dengan Allah. Bagaimana akhlak kita kepada Allah dan dalam hubungan kita dengan sesama manusia dan sebagainya, itu supaya kita wujudkan dengan akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia. Melalui ibadah Allah membimbing kita, mendidik kita untuk kita memiliki akhlak yang mulia.
Karena dalam ibadah yang kita lakukan itu ada hikmah, ada nilai-nilai positif, ada pesan-pesan agung yang akan mengantarkan kita, menjadikan kita menjadi seorang yang berakhlak mulia. Sehingga dengan akhlak yang mulia itu kita akan menjadi orang yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Kita akan mendatangkan kemaslahatan bagi kehidupan umat. Dan inilah yang memang sangat diharapkan dalam ajaran Islam. Itu bagaimana dalam kehidupan masyarakat itu kita bisa menjadikan diri kita seorang yang bisa mewujudkan kehidupan yang maslahah, yang baik di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Ya, gini Pak Kiai, dalam beribadah, tadi sudah saya katakan bahwa bentuk-bentuk ibadah kepada sesama manusia juga kira-kira dalam kehidupan kita berkeluarga bagi suami istri dengan anak, kita mencari nafkah. Ya. Kira-kira itu tergolong juga kepada unsur-unsur tadi ibadah itu gimana? Iya. Sama ya? Iya. Sama itu dalam hubungan keluarga, ya pergaulan kita dengan keluarga. Ya itu. Asalkan itu hal-hal yang tidak dilarang oleh Allah, itu akan punya nilai ibadah. Kita bekerja mencari nafkah, itu kan perintah Allah. Iya. Ya. Fasiru fil ardi. Hendaknya kita bertebaran. Dalam ayat surat Jumat juga disebutkan Allah, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila engkau telah melaksanakan sholat, maka jangan terus-menerus ada dilanggar di masjid. Tidak turun-turun. Di sana terus pokoknya. Iya. Tapi hendaknya fantasiru fil ardi. Hendaknya engkau melangkah, ya, menempuh perjalanan ke tengah-tengah masyarakat dan carilah untuk mencari anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini supaya kita berupaya untuk mendapatkan anugerah dari Allah, rezeki dan semacamnya. Itu perintah dari Allah. Karena itu adalah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup. Dan semuanya tentunya kita lakukan sebagai bagian dari pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lakukan semuanya itu lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Ya. Karena Allah. Itu akan menjadi ibadah kita. Juga dalam kehidupan keluarga. Juga anak putu kita berbakti kepada orang tua, menyantuni orang tua, juga itu termasuk bagian juga ya Pak. Oh iya, menjaga iya, orang tua. itu. Iya. Masuk bagian ibadah Iya, juga. pengabdian anak kepada orang tua. Kan Allah memerintahkan wabil walidaini ihsana. Hendaknya seorang anak itu kepada orang tuanya berbuat baik. Ya. Nah, berbuat baik kepada orang tua, apalagi kepada orang tua, kepada orang lain saya itu sudah termasuk pengabdian kepada Allah, ibadah. Apalagi kepada orang tua. Itu adalah akan termasuk bagian dari ibadah. Baik yang hidup atau sudah meninggal, bagi yang sudah almarhum, almarhumah. Iya, kalau sudah almarhum kan kita mendoakan. Iya. Kita mendoakan. Mengirimkan doa. Iya, mengirimkan doa, pamannya itu akan merupakan ibadah amal ya. yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan dalam hubungan suami istri itu ibadah. Ibadah ya. Iya, betul. Termasuk ibadah. Iya. Jadi kita menyantuni anak, istri, bergaul dengan istri yang baik itu bagian ibadah. Bagian dari ibadah. Iya. Kita senang dan semacamnya. Iya. Berpahala. Iya. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Iya. Hendaknya engkau pergauli mereka itu dengan ma'ruf, dengan baik, cara yang baik. Cara yang baik. Sehingga terwujud satu keluarga yang sakinah.
penuh dengan rasa mawaddah warahmah. warahmah. Penuh rasa dengan rasa cinta dan kasih sayang, yang semuanya tentu dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Pak Ustadz, ini ada pertanyaan dulu ya lewat Ya, WhatsApp ya. silakan. Ya. Mungkin bisa dijawab nanti. Ya. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudi di Selong Permai. Mau tanya bagaimana jika kita rajin sholat jamaah di masjid, tapi ketika di masjid itu setelah sholat atau ketika menunggu waktu sholat berikutnya kita bergosip bersama jamaah lainnya. Bagaimana itu Pak Kiai? Silakan bisa dijawab. Iya, gosip di masjid. Mari. Ya, inilah ya memang yang harus kita perhatikan, bahwa kita sholat apalagi di masjid ya, kita akan mengabdi kepada Allah. Tentunya dalam pengabdian kepada Allah itu harus kita hindari hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk juga membicarakan kejelekan-kejelekan orang lain ya. Itu adalah perbuatan yang dilarang atau tidak terbolehkan dalam ajaran agama Islam ya. Apalagi itu dilakukan di masjid, yang tentunya di masjid itu kita tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Nah, kalau itu kita lakukan, maka itu akan merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Artinya akan menambah pada kesalahan dan dosa kita. Iya, tidak termasuk ibadah. Iya, tidak bisa dibilang ibadah ya. Ya, perbuatan baik dilakukan ya, tidak ada perbuatan baik karena Allah. Karena ini tadi ceritanya gosip ini. Iya. Ada kata musyawarah yang benar, saling ngerasanan. Tukar pikiran, tidak apa-apa. Biasanya yang ngerasan itu yang dibicarakan kan hal-hal yang negatif ya. Tentang orang lain. Nah, hendaknya itu yang kita hindari dimanapun kita berada, apalagi kita berada di masjid dan baru mengerjakan sholat lagi. Iya. Ya, itu barangkali ya ini Mas Rudi ini mudah-mudahan ini dapat dipahami. Ya. Barangkali masih ada. Sudah cukup, masih. Oh, jadi begini Pak Kiai ya. Jadi tadi ya memang maaf, memang kadang di masjid kita terlanjur, kadang-kadang tidak sengaja mungkin. Sebenarnya di masjid itu kita beriritan doa, kadang-kadang ngelantur bicara kita ini. Jadi pahala mengurangi Pak Kiai. Kita nunggu sholat berjemaah masih ditambah dengan hal-hal yang kurang baik. Jadi bisa mengurangi pahala kira-kira. Iya, begitu. Karena dosa itu kan artinya kalau ditimbang makin berat dosa ya pahalanya makin mengurangi. Ya dosanya iya. meningkat ya. Iya. Dosanya bertambah ya. Ya, barangkali bisa dilanjut Pak Kiai. Saya lanjutkan ya. Baiklah, saya lanjutkan para mitra dengar Radio Suara Sampang rahimakumullah. Seperti tadi saya katakan bahwa ibadah yang kita lakukan, dalam ibadah yang kita lakukan itu ada hikmah, ada nilai-nilai, pesan-pesan yang agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai suatu bimbingan dari Allah kepada kita agar kita menjadi seorang yang berakhlak mulia, menjadi pribadi yang bermanfaat bagi kehidupan di masyarakat. Seperti umpamanya dalam ibadah yang kita lakukan, sholat. Sholat itu kan merupakan suatu pengabdian kita kepada Allah. Kita mengerjakannya semata-mata karena Allah. Tapi dalam sholat itu ada hikmah, ada nilai-nilai, ada pesan-pesan moral yang disampaikan oleh Allah kepada kita untuk kita wujudkan dalam kehidupan kita. Antara lain agar kita dengan sholat itu menjadi hamba Allah yang tawadhu, menjadi hamba Allah yang rendah hati, yang adab asor kata orang Madura. Ya. Dalam Al-Quran dikatakan
simahum fi wujuhihim min athari sujud. Tarahum ruk'an sujudahi yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Engkau lihat, kata Allah, pengikut Muhammad itu rukuk dan sujud, mengharapkan keridhaan Allah. Nampak pada wajah mereka itu bekas-bekas sujud. Bekas sujud, iya. Kalau secara lahir mungkin bekas sujud itu ada di dahi, Iya. ada apa ya? Iya, berbekas hitam, ya. ya. Hitam, Karena sujud, iya, ya, iya. bekas sujud. Ya. Tapi dalam pengertian yang lebih luas, bekas sujud itu dampak dalam sikap kehidupan sehari-hari, kehidupan iya. kita, perbuatan kita Perbuatan. sehari-hari, bahwa itu adalah orang yang beribadah, bersujud kepada Allah dalam sikap kita yang rendah hati, yang adab asor dan sebagainya. Sehingga dengan sikap yang semacam itu, tentunya masyarakat, kalau kita berada di tengah-tengah masyarakat akan merasakan manfaatnya. Masyarakat tidak akan merasa terganggu dengan sikap-sikap seperti itu. Masyarakat akan menyukai sikap seperti itu. Apalagi dalam ayat yang lain, di antara hikmah sholat itu dikatakan Allah, wa aqimis sholah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Iya. Dan dirikanlah sholat, karena sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan yang keji dan munkar. Nah, kalau hikmah ini bisa kita wujudkan dalam kehidupan kita bisa menahan diri, menjaga diri, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, yang keji dan munkar. Dan kalau itu umat Islam umpamanya berkeadaan seperti itu, tidak melakukan perbuatan yang keji dan munkar, maka kehidupan masyarakat itu akan terasa damai, aman, iya. Karena Iya. tidak ada orang-orang yang lalu melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Tidak ada orang-orang yang melakukan perbuatan yang munkar, mengganggu orang lain dan sebagainya. Kenapa? Mereka sholat, dan sholatnya itu bisa mencegah dirinya dari perbuatan yang keji dan munkar. Maka di sini masyarakat akan merasakan hikmah, manfaat dari ibadah yang dilakukan oleh seseorang. Manfaatnya. Apalagi kalau itu dilakukan dengan sholat berjemaah. Bersama-sama, ya. Ya, sholat berjemaah. Tiap kali sholat, 5 waktu kita bertemu dengan orang-orang lain, kita berkomunikasi, sehingga di sana akan terjalin komunikasi silaturahim antara yang satu dengan yang lain. Dengan silaturahim itu kan bisa saling memberikan informasi, saling menyampaikan apa mungkin hal-hal yang dia hadapi, kekurangan dan sebagainya, sehingga bisa timbul suatu keadaan untuk kita saling tolong menolong, saling membantu dan sebagainya. Itu akan mempererat silaturahim, akan mempererat rasa persaudaraan, persatuan di antara kita umat Islam. Dan Saling berbagi-bagi pengalaman, ya. Itu yang memang sangat diharapkan. Jadi Nah, ini sholat, iya, ya. sholat. Iya, sholat. Iya. Kemudian perintah yang lain apa? Yaitu zakat. Kita diperintah oleh Allah bagi orang yang mampu untuk kita mengeluarkan zakat. Iya. Ya, zakat. Allah memberikan kepada kita rizki. Pada rizki, dalam rizki yang diberikan oleh Allah kepada kita itu, di dalamnya ada hak orang-orang yang tidak mampu. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Firman Allah, dan pada harta mereka itu ada hak. Hak siapa? Itu orang-orang yang minta-minta, orang yang tidak mampu, yang tidak punya penghasilan dan sebagainya. Di dalamnya ada hak. Yang wajib dikeluarkan itu berupa zakat. Zakat, ya. Yang zakat. Ya.
Atau sedekah ya Pak ya. Kalau Ya, kalau sedekah sunat. tidak nututi Sifatnya sunat, zakat ya. ya sedekah aja. Sedekah, Ya. 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 Kalau umpamanya zakat kan ada batas, Ada ya, batasnya, batas nisabnya, kemampuan. batasnya, ya. Tapi kalau sedekah, ya terserah. Ya, Dalam tergantung. segala Ya. keadaan silakan. Ya. Itu kan akan memberikan manfaat bagi kehidupan orang-orang yang tidak mampu. Sebagai wujud kepedulian kita kepada saudara-saudara kita yang hidup dalam Kemiskinan. mengentaskan kemiskinan. Ya, menderita. Semuanya kita kerjakan karena Allah. Ya, sedekah. Termasuk juga kurban dan sebagainya. Itu kan kita berikan. Kita mengerjakannya lillahi ta'ala. Tetapi materi yang kita berikan itu kita berikan. Itu yang bermanfaat bagi Ya. orang-orang lain. Sehingga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama mereka-mereka yang tidak mampu, yang hidup dalam kekurangan atau kemiskinan. Itu bagian dari ibadah juga ya Pak. Iya, iya, jelas itu memberikan ibadah, ya. sedekah walaupun Sedekah, ya sebanyak kemampuan. Sesuai dengan Iya, kemampuan. kemampuan. Kan perintah sedekah itu tidak hanya pada orang kaya. Orang kaya ya. Ya. Fisarra wa dharra, dalam keadaan senang atau dalam keadaan susah. Berapapun kemampuan kita tetap dianjurkan untuk kita Keikhlasan ringan ya, tangan, iya, ringan tangan, ikhlas tangan, membantu orang-orang yang tidak mampu seadanya, semampunya. sesuai Iya. dengan kemampuan Kemampuannya. kita. Iya. Kemudian juga seperti ibadah puasa ya, ibadah puasa kita mengerjakannya kan karena Allah. Karena Allah ya. Lillahi ta'ala, kita berniat karena Allah, pengabdian kita kepada Allah. Melalui puasa itu Allah mendidik kita untuk kita ini menjadi orang yang bertakwa kepadanya, untuk kita menjadi orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu. Dan ingat bahwa hawa nafsu itu adalah anugerah Allah, ada dalam diri manusia, tetapi hawa nafsu itu la'ammaratun bisu, seringkali mendorong, mengajak kita pada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Illa ma rahima rabbi, kecuali kalau hawa nafsu itu mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan petunjuk dari Allah. Nah, di bulan Ramadan kita diperintahkan untuk kita berpuasa sebagai satu proses pendidikan, latihan, bimbingan dari Allah agar kita menjadi orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Nah, kalau kita sudah menjadi orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu, umat Islam umpamanya yang puasa, tentunya tidak ada perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah yang akan kita lakukan. Tidak akan ada orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Membekas ya, Iya. ada bekas. Dan kalau itu bisa terwujud dalam kehidupan masyarakat akan merasakan kehidupan yang tenang, kehidupan yang damai, kehidupan yang tentram, bahkan bahagia. Kenapa? Karena tidak ada gangguan-gangguan, tidak ada ancaman-ancaman dari orang lain, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, yang dilakukan oleh seorang. Karena apa? Mereka mengerjakan sholat, mereka mengerjakan puasa, dan dengan puasanya itu mereka bisa mengendalikan hawa nafsu, sehingga hawa nafsu yang ada dalam dirinya itu disalurkan pada jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan puasa ini juga ikut merasakan bagaimana kalau laparnya orang yang tidak mampu. Jadi Ya, itulah. ketika Ya. kita berpuasa lemah, Ya. lapar dan semacamnya. Ya, supaya kita Iya. Merasakan penderitaan Orang lain, penderitaan orang yang tidak mampu. Tidak mampu. Kalau kita orang yang punya mungkin tidak pernah lapar ya, Iya. karena sebelum lapar makanan sudah ada. Serba ada. Iya. Tapi orang-orang yang tidak mampu, Iya. dia lapar tapi makanan tidak ada. Tidak ada. Nah, perasaan inilah yang hendaknya juga dirasakan dengan ibadah puasa itu. Yaitu kalau ini
malju wala yansal ja'i, kata Nabi, agar orang-orang kaya itu merasakan ya apa rasanya lapar, pedihnya lapar ya, sehingga mereka itu tidak lupa kepada orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang kekurangan gitu. Kekurangan. Iya. Yang mereka itu tidak lupa kepada mereka, artinya memperhatikan mereka. Kemudian ibadah haji kita berangkat ya lillahi ta'ala, semata-mata pengabdian kita kepada Allah. Ini adalah pendidikan yang paripurna. Ya. Artinya kalau ada kata tingkatan pendidikan, tingkatan sekolah itu sudah tingkat perguruan tinggi. Ya. Bisa nyampe haji, sudah dilewati pendidikan dasar, pendidikan sekolah menengah sudah, nah baru pendidikan tinggi, perguruan tinggi. Kenapa? Dalam ibadah haji itu lebih kompleks, lebih paripurna pembinaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita ini menjadi orang-orang muslim yang sempurna, orang-orang muslim yang baik ya. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan oleh Rasulullah, al-hajjul mabrur ifsa'us salam wa thayyibul kalam wa mut'imul ji'an wa amaluhu badal haji khairum min qablihi. Seorang yang hajinya mabrur, kata Rasulullah, maka dia itu hidup di tengah-tengah masyarakat. Dia akan menebarkan kedamaian. Ifsa'us salam, dia akan menebarkan keselamatan, kedamaian. Keberadaannya di tengah-tengah masyarakat itu akan menebarkan kedamaian, keselamatan dan semacamnya. Qataibul kalam, tutur katanya. Dia selalu bertutur kata yang baik, tidak pernah menggunjing, tidak pernah ngerasini orang, tidak pernah mencemooh dan sebagainya. Ya. Pemut'imul ji'an, dia akan memberi makan kepada orang-orang yang lapar. Ada kepedulian, punya kepedulian kepada orang-orang yang tidak mampu. Iya. Dan wa amaluhu badal haji khairum minkum. Dan amal perbuatannya setelah dia itu menunaikan ibadah haji itu lebih baik dari sebelumnya. Jadi pulangnya dari Mekah menunaikan ibadah haji, dia itu menjadi orang yang lebih baik di tengah-tengah masyarakat. Dan inilah yang akan dirasakan oleh masyarakat, hikmah dari ibadah-ibadah itu. Masyarakat akan merasakan dalam kehidupan itu bahwa tandanya bahwa ibadah haji itu mabrur ya. Mabrur kalau sudah baik sesudah haji itu lebih baik daripada yang kemarin. Itu dia menjadi orang yang lebih baik, yang lebih takut kepada Allah, lebih peduli kepada masyarakat. Nah, hikmah-hikmah ibadah inilah ya yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Ibadah kita lakukan karena Allah sebagai wujud komunikasi kita kepada Allah, hablum minallah, karena Allah. Tapi hikmahnya itu akan dirasakan oleh masyarakat, Iya. Sholat, tidak ada orang yang berbuat tidak baik lagi. Zakat, kepedulian kepada fakir miskin akan semakin meningkat. Puasa, kita bisa menjadi orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu sehingga tidak ada perbuatan yang didorong oleh hawa nafsu. Haji apalagi itu juga, dan itu akan dirasakan oleh masyarakat sehingga masyarakat itu merasakan manfaat dari hikmah ibadah-ibadah yang dilakukan oleh seseorang. Jangan jangan kebalikannya, habis haji malah pekerjaannya tambah tidak karuan ya. Jadi memang ya dalam jauh dari harapan tadi. Dalam kita melakukan ibadah itu bukan sekedar kita melaksanakan asal-asalan, tapi hendaknya kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Artinya kalau kita sholat, kita berusaha untuk kita bisa sholat yang khusyuk sesuai dengan ketentuan, berusaha untuk khusyuk. Iya. Sehingga kita bisa memetik hikmah. Kalau sholatnya hanya sekedar asal genap 4 rakaat, asal-asalan, ya tidak ada bekas sholat.
Puasa juga begitu. Bukan hanya sekedar tidak makan dan tidak minum, tapi kita bisa menahan diri untuk kita tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Al-siyam min al-akli wasyurbi, kata Nabi, puasa itu bukan hanya tidak makan dan tidak minum, walakin siyam min al-lawih warrafas. Tapi puasa itu adalah puasa menahan diri dari kata-kata yang carut marut yang tidak baik. Ya Pak Kiai, ini barangkali kesimpulan materi pada pagi hari ini kira-kira ini mohon disampaikan Pak Kiai, karena jam sudah nyampe ini. Silakan. Ya. Baiklah, dari apa yang telah saya sampaikan bahwa ibadah itu adalah wujud pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Firman Allah, aku tidak menjadikan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah. Jadi bagaimana supaya kehidupan kita ini, apa yang kita lakukan itu punya nilai ibadah, ya, punya nilai ibadah. Artinya yang kita lakukan itu hendaknya amalan-amalan yang baik. Karena untuk disebut ibadah itu kan harus amalan-amalan yang baik yang tidak dilarang oleh Allah. Tidak dilarang. Kemudian kita melakukannya sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah karena Allah. Ya. Baik itu yang wajib maupun yang dianjurkan, yang disunatkan. Kemudian melalui ibadah-ibadah itu Allah membimbing kita, menanamkan dalam diri kita, pribadi kita, nilai-nilai luhur, hikmah-hikmah yang akan membentuk kita menjadi orang yang berakhlakul karimah, yang berakhlak mulia. Di mana akhlak yang mulia itu akan dirasakan oleh masyarakat, akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena dengan akhlak mulia itu, dalam komunikasi kita dengan masyarakat sebagai makhluk sosial akan nampak, ya, kepedulian kita kepada fakir miskin, upaya kita untuk selalu bersilaturahim, membantu dan sebagainya, sehingga masyarakat merasakan hikmah dari ibadah yang kita lakukan itu. Amin. Sehingga terwujudlah suatu kehidupan masyarakat yang bersatu, yang damai, masyarakat yang sejahtera dan sebagainya. Ya. Tentunya semuanya itu kalau kita melakukan ibadah itu dengan sungguh-sungguh. Karena itu marilah kita berupaya untuk bersungguh-sungguh dalam kita melakukan amal ibadah yang diperintahkan kita, baik itu ibadah fardu maupun ibadah sunnah. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita. Amin. Allahumma amin. Kita orang selalu bertakwa kepadanya. Atas segala perhatian dari para pendengar, saya menyampaikan banyak terima kasih, dan atas segala kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemirsa Suara Sampang FM yang berbahagia, itulah tadi apa yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Dr. Andries Muhammad Basit. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita sekalian dalam kita kehidupan sehari-hari beribadah kepada Allah, menjadikan pedoman petunjuk kepada kita sekalian. Amin. Allahumma amin. Demikian kami selaku moderator, ada hal yang kurang berkenan, salah-salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembangkan ekonomi pariwisata, agribisnis dan industri kreatif.